Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Dan sebelumnya biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan sempurna dan benar. Saya akan bacakan bagi kita semua dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berikut Pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepaskan di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam bacaan kita ini saya akan memberikan judul Kunci Kerajaan Sorga. Kita berbicara mengenai kunci. Kalau ada kunci berarti ada pintu. Kalau ada pintu berarti ada ruangan. Dalam sebuah rumah diwajibkan, diharuskan ada pintu masuknya dan ada kunci untuk membuka pintunya. Dan kunci inilah yang dibutuhkan oleh tamu atau orang-orang yang memiliki kerinduan masuk ke dalam sebuah rumah itu. Dan saat ini kita berbicara mengenai kunci kerajaan surga. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ada kunci yang harus kita pegang sebagai orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan itu. Artinya tidak sembarangan dan tidak serta-merta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya kuncinya. Nah, apa yang menyebabkan saya mengangkat judul Kunci Kerajaan Surga ini? Yang pertama, kalau kita lihat dan perhatikan di akhir-akhir ini mengenai pengakuan Petrus ini, ada banyak tafsir yang berbeda-beda. Dan inilah yang harus kita pahami dan kita pelajari bersama. Seperti yang dicatat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 bagian A. Begini bunyi firman Tuhan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Dan kalau kita teruskan di bagian B-nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang perlu kita garis bawahi di sini, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ada kebenaran, berarti ada yang tidak benar. Tadi saya katakan ada banyak versi, ada banyak tafsiran. Bagaimana kita mengetahui bahwa
tafsiran yang dimaksud adalah benar-benar kebenaran yang berasal dari Allah. Seperti bacaan di Matius pasal 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Itulah sorga yang memiliki kunci. Setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah atau sorga itu harus memiliki kunci. Semakin menarik teman-teman, ya. Dan diteruskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang saya maksud di sini di bagian A, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita garis bawahi kata kebenarannya. Jadi begini Bapak Ibu, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks yang kita baca adalah pengakuan setiap orang. Sehingga pengakuan ini nanti akan menyebabkan kunci kerajaan surga itu diberikan. Karena ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa kunci kerajaan surga itu ada di tangan Petrus. Ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah memahami kebenaran itu. Makanya tadi dari awal saya buka, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Sebab tidak seorang pun mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya. Seperti yang kita baca. Apa kata Yesus? Berbahagialah engkau hai Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, akan tetapi Bapa yang di sorga. Berarti tanpa pimpinan dari Bapa dalam wujud roh, Petrus tidak dapat mengaku hal yang sama. Yang menjadi pertanyaan, apakah kunci kerajaan surga itu satu-satunya dipegang oleh Petrus? Kalau kita mengikuti tafsiran yang mengatakan bahwa kunci kerajaan surga ada di tangan Petrus, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah hanya satu-satunya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan logika kita memahami firman Tuhan, maka inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Inilah tafsir yang berkesalahan dan berpotensi menyesatkan. Apa konsekuensi yang disebabkan oleh tafsir ini? Yang pertama, menghadap Petrus sebelum masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Allah itu sendiri bertata. Artinya ada Petrus yang menjadi pengantara antara manusia yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, maka tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Apa fungsi tabir yang terbelah itu Bapak Ibu? Kalau kita belajar di Perjanjian Lama di masa kepemimpinan Musa, itu berfungsi menjadi pembatas ya antara umat Israel dengan ruang Maha Kudus. Karena tidak semua orang dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Imam sekalipun hanya dapat masuk 1 kali dalam 1 tahun. Dengan catatan, imam yang masuk menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus harus diikat kakinya pakai tali dengan dikasih bunyi-bunyian. Kenapa? Kalau imam itu ada kesalahannya, maka seketika itu juga dia akan mati di dalam itu. Kenapa dikasih bunyi-bunyian di tali itu?
Karena dari situ jemaat Israel mengetahui bahwa dia masih hidup. Ketika bunyi-bunyian itu masih berbunyi, berarti orangnya masih hidup. Kita kembali kepada fungsi tabir yang terbelah menjadi dua tadi. Itu berfungsi menjadi pembatas antar umat Israel yang berdiri di luar, di halaman bait suci Allah. Dan hanya imamlah yang masuk ke dalam Roh Maha Kudus. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Tirai atau tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Itu artinya tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Kita dapat masuk sendiri tanpa ada yang mewakili. Karena Yesus mati satu untuk selama-lamanya, menjadi pengantara kita, menjadi penebus kita. Dia telah menyelesaikan semuanya itu. Lalu kenapa sekarang ada tafsir yang mengatakan bahwa kunci kerajaan surga itu hanya ada di tangan Petrus? Kenapa terjadi hal seperti itu, teman-teman? Karena mereka memang hanya mengandalkan akal, pikiran, dan logika mereka sendiri tanpa meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Dan inilah kewajiban kita, mencari kebenaran ini. Lalu apa pandangan kita mengenai konteks ini, teman? Karena konteks yang kita baca ini berbicara mengenai pengakuan sesuai dengan judul perikop yang sudah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini berbicara mengenai pengakuan, dan yang Tuhan inginkan di konteks ini adalah pengakuan setiap orang. Sehingga dari pengakuan itu kita mendapat kunci kerajaan surga. Lalu apa yang benar dalam bacaan kita ini? Kalau kita perhatikan, tadi saya katakan yang diinginkan oleh Tuhan adalah pengakuan. Pengakuan setiap orang. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, berarti ada banyak orang pada saat itu, dan dia menginginkan jawaban. Dia menginginkan jawaban atau pengakuan dari orang tersebut. Nah, dia bertanya kepada murid-muridnya, lalu apa katamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus maju dan memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Ini adalah kunci kerajaan surga. Ketika setiap kita yang percaya mengatakan, mengakui hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Petrus ini, maka kunci kerajaan surga itu ada di tangan kita. Bukan hanya satu-satunya di tangan Petrus. Kalau kita mengikuti tafsiran yang mengatakan ada di tangan Petrus, sekarang yang menjadi pertanyaannya, di mana Petrus berada? Bagaimana caranya kita boleh bertemu dan meminta kunci kepada dia? Inilah pikiran atau tafsiran yang sangat terbatas. Jadi oleh pengakuan kita ini, dari situlah kita mendapat kunci kerajaan surga. Dari situlah kita dapat masuk di dalam kerajaan surga itu sendiri. Kalau kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca beberapa ayat yang berbicara mengenai pengakuan ini. Kita coba baca dari Markus pasal 16 ayat 16. Dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Setiap orang yang diselamatkan itu berarti masuk ke dalam kerajaan
surga. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, akan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang pertama, percaya. Percaya. Ya, ketika kita percaya, maka kunci itu ada di tangan kita, bro. Ya, kita dapat masuk ke dalam kerajaan itu sendiri tanpa melalui Petrus. Yang pertama itu adalah percaya. Karena sulit bagi seorang yang tidak percaya mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Diawali dengan modal percaya dulu. Dan apakah mentok sampai di situ? Tidak, karena iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu kenapa iblis tidak diselamatkan? Kan begitu. Kita percaya. Yang seterusnya kita akan baca dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Ini berbicara mengenai percaya dan pengakuan tadi. Ya. Pengakuan tadi saya katakan, ketika kita mengakui hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias putra Allah yang hidup, maka kunci kerajaan surga itu ada di tangan kita. Inilah kunci kerajaan itu, adalah pengakuan kita mengenai pribadi Yesus. Kita baca dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, ditempatkan di mana? Tentu di surga. Karena setiap manusia di muka bumi ini, dari kepercayaan manapun, dari golongan manapun, yang mereka cari adalah surga. Dan kuncinya, ya, yang sulit untuk ditemukan ini adalah kunci. Ya, hanya satu kunci, adalah pengakuan kita. Ya, pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Tentu iman ini berbicara suatu pengharapan. Kita memiliki iman. Dan dikatakan di kitab yang lain bahwa iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita boleh beriman. Di dalam iman itulah kita harus memiliki perbuatan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta, ya. Tadi yang saya katakan tafsiran mengenai yang mengatakan bahwa kunci itu ada di tangan Petrus, itu menyesatkan. Kenapa? Karena orang mencari Petrus bukan mencari Tuhan. Kenapa mereka mencari Petrus? Karena dia yang pegang kunci itu. Ya, Petrus, saya mau masuk ini. Mana kuncinya? Kan begitu. Sementara tadi saya katakan tabir bait Allah, tirai yang menjadi pembatas antara Allah dan umatnya telah terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada lagi pembatas. Kita dapat masuk dengan sendirinya dengan memegang kunci Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lalu kenapa kita diselamatkan? Oleh karena pengakuan kita. Lalu kenapa kita diberikan kunci? Oleh karena pengakuan kita. Kita baca dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Tadi ayat yang ke-9 dijelaskan percaya, ya, mengaku dengan mulut, ya, percaya dalam hati. Kita baca Roma pasal 10 ayat 10.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini dia tadi yang saya katakan, percaya dulu. Setelah percaya, mengaku. Begitu, ya. Kalau memang hanya Petrus yang memegang kunci itu, berarti firman maksudnya apa? Kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita tadi di kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini juga berbicara pengakuan lagi, teman-teman. Ya, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan disebut jemaat Tuhan yang memegang kunci-kunci kerajaan surga. Jelas. Ya, jelas apa yang dikatakan. Alam maut tidak akan menguasai jemaat Tuhan. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Siapa yang percaya? Ya. Jadi setiap orang percaya ini sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Berarti yang tidak percaya ini masih berada di bawah hukuman, masih belum mendapat kunci kerajaan surga. Ya. Jadi ini saudara sekalian yang saya sampaikan mengenai kunci. Kunci kerajaan surga yang dimaksud adalah pengakuan kita. Ya. Bagaimana kita mengaku? Kita harus percaya dalam hati. Karena sulit bagi seseorang mengaku dengan mulutnya kalau tidak didasari dengan percaya dalam hati. Ya. Setiap orang yang mengaku akan diselamatkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam beberapa suratnya, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita ini sudah memegang kunci dengan pengakuan kita, dengan kepercayaan kita. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang sudah ada di tangan kita ini. Ini berbicara mengenai perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita harus taat kepada firman, melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Sebab dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Perintah Tuhan apa? Hanya ada dua yang penting. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Itulah perintah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka semua perintah yang lain terkandung di dalam dua perintah ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, mungkin masih banyak yang saya sampaikan mengenai firman Tuhan ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kunci kerajaan surga itu adalah pengakuan kita sendiri. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Putra Allah yang hidup, maka kita sama dengan Petrus memegang kunci kerajaan surga. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan
Biarlah Roh Kudus yang terus berkarya memberikan kita pemahaman-pemahaman karunia-karunia rohani untuk lebih dalam lagi mengerti kebenaran yang sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semangat dan salam sehat.